arus yang keluar bergetar, tidak membahayakan kita karena arusnya relatif kecil ya, tapi cukup untuk membuat ikan menjadi kolep ya, baik ikan nila, gabus ataupun belut ya. Ini udah berfungsi dengan normal relaynya. Ketika kita lepaskan bolamnya, maka relaynya berhenti berbunyi ya. Kita pasang berbunyi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali berbagi cara merubah inverter 350 watt jadi setrum ikan ya. Memang sebelum saya berbagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe kembali channelnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Mandala Elektro, agar kita bisa bertemu lagi di video-video lainnya tentang elektronika. Inverter 350 watt dengan merek Unifex seperti ini ya. Untuk merek tidak jadi soal, yang penting ini 350 wattnya ini. Pada saat ini kita akan coba merubahnya menjadi setrum ikan, atau kita membuat getaran di ujung daripada listriknya ini ya. Karena seingat saya, setahu saya, mohon maaf ini ya kalau ada teman-teman yang beda pendapat tentang bagaimana inverter bisa jadi setrum ikan ya. Salah satu dari saya, cara yang bisa kita gunakan untuk merubah inverter jadi setrum ikan, lebih-lebih yang 350 watt ini ya, ini yang saya anggap kecil wattnya, jadi lebih mudah ya dan lebih irit di aki. Salah satunya kita bisa menambahkan relay pada ujung daripada colokan listriknya ini, tapi syaratnya inverternya harus bagus ya, jangan inverter yang rusak. Nah, di kesempatan kali ini kita menggunakan relay 5 pin, tetapi yang seperti ini ya, relay 5 pin tapi yang 48 volt DC ya. Bentuknya seperti ini ya bentuknya seperti ini. Namun sebelum kita bongkar relay ini kan relaynya tidak bisa langsung dipakai ya, jadi kita harus modifikasi relaynya dulu baru kita pasangkan di inverternya. Sebelumnya kita pastikan dulu inverter yang kita pakai ini dalam keadaan masih normal ya, masih bagus. Kita coba colokkan bagian listrik, bagian akinya ya, ke aki. Apakah arus yang keluar dari inverter ini ada ya? Kalau ada, hadir arusnya, berarti inverter ini siap kita gunakan, siap kita rubah untuk menjadi setrum ikan. Ini salah satu teknik ya, salah satu trik yang bisa digunakan. Di video saya sebelumnya saya menggunakan relay 12 volt 5 pin ya, dimana ada keluhan teman kita, kenapa relaynya panas, tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau untuk nyetrum ya oke lah, mungkin berfungsi ya. Alhamdulillah kalau sudah bisa berfungsi. Nah, untuk meminimalisir panas daripada relay ya, salah satu caranya adalah kita memperbesar ampere daripada relay tersebut. Pakai saja relay yang 5 pin juga, tetapi yang ampernya mungkin di atas 40 ampere ya, maka daya ketahanannya lebih kuat ya, lebih bagus ketimbang yang ampernya sekitar 10 ampere seperti video saya sebelumnya. Itu salah satu cara. Yang kedua caranya untuk memperawet daripada relay yang 12 volt video saya sebelumnya, agar bisa teman-teman saya, sahabat saya bisa menggunakan kapasitor ya untuk mendabling ataupun menghantar arus yang masuk ke relay dan yang keluar ya. Di bagian arus yang masuk dan yang keluar, silahkan eksperimen seperti apa yang saya pandukan ini. Mudah-mudahan bisa bertahan lama dan bisa manfaat ya. Di kesempatan kali ini kita menggunakan relay 48 volt DC ke inverter 350 watt. Kita tes dulu inverternya. Aki 12 volt ya. Aki 12 volt seperti ini. Ini bekas aki mobil, namun masih bisa digunakan untuk inverter. Tidak terlalu drop juga ya, masih bisa dipakai. Kita coba dulu inverternya ke bolam. Cukup kuat juga ini alat.
Oke, masalahnya inverternya ini jarang dipakai ya. Inverter 350 watt merek Unific. Kalau agan-agan punya atau sahabat saya punya inverter yang lain yang 350 watt merek yang lain, tidak masalah ya. Yang penting agan bisa bereksperimen dengan inverter 350 watt. Kita pasangkan dulu kabel inverternya seperti ini. Nah ya, kemudian saya jepitkan akinya, positif dan negatifnya. Positif, kemudian yang negatifnya. Ini udah jalan ya. Kebetulan inverternya udah sakarnya udah dihidupkan seperti ini. Kemudian saya coba hidupkan ke bolam yang 5 watt saja ya, biar akinya enggak drop di jalan. Nah ini nyala ya. Inilah penampakan inverter yang belum kita modifikasi. Dia mengeluarkan arus ataupun tegangan yang datar ya, seperti PLN pada umumnya. Karena ini adalah pure sine wave, dimana arus yang dikeluarkan dari hasil inverter ini sama dengan arus yang keluar dari VLN ya. Pertama-tama kita modif dulu, kita bongkar dulu relay yang 48 volt ini untuk kita rubah pinnya ya, pin out pada 2 pin ini. Nanti kita akan rubah salah satunya sebagai flip flop. Kita belah seperti ini memakai solderan. Kenapa saya buatkan video ini? Karena rata-rata teman-teman yang pengen nyetremikan ya, pengen simpel, pengen mudah, pengen yang singkat ya, tidak terlalu ribet, jadi menggunakan inverter ya sah-sah saja digunakan. Yang penting ada sistem ataupun cara modifikasinya. Salah satu triknya dengan mengikuti trik yang saya coba praktekkan ini. Semoga agan-agan bisa memahami dan dapat bermanfaat ya. Siapa tahu ada belut-belut lah di samping rumah ataupun selokan kecil, ada belut-belut kecil ataupun ada ikan-ikan kecil yang masih pantas untuk konsumsi ya. Nah, silahkan saja. Tapi kalau untuk yang berlebihan ya janganlah, apalagi kalau di kolam tersebut ataupun di selokan tersebut banyak ikan-ikan yang kecil yang patut dimakan ya, yang cuma mati sia-sia. Saya harap jangan juga disetrum ya, dipilih-pilih juga apa namanya sifonnya ya, keadaannya dipilih-pilih juga. Nah kemudian kita cutter seperti ini ya, untuk memisah penutupnya. Ini seperti ini. Nah penampakan dalamannya seperti ini ya sahabat saya, penampakan dalamannya seperti ini. Kebetulan voltnya 48 volt ya, baru bisa menggerakkan daripada relay ini. Tapi ketika kita gunakan ke inverter yang 350 watt, agan-agan sahabat saya tidak usah khawatir ya, tidak usah menyelaraskan antara volt yang ada pada relay ini dengan volt ataupun spesifikasi daripada inverternya ya. Ini cara modifikasinya. Seperti ini ya cara modifikasinya, agar agan-agan tidak salah dalam mempraktekannya ya.
seperti ini ya. Kalau udah seperti ini tinggal agan-agan ambil yang bagian ini ya, seperti ini. Ambil apa namanya ini yang ada besinya, yang ada apa namanya benjolan seperti ini ya. Nah kemudian yang tidak ada tonjolan atau yang besi polos seperti ini kita lepaskan ya, kita lepaskan saja seperti ini, kita dorong ke bawah. Siap, oke. Nah ini ya, ini kita buang, tidak usah dipakai. Yang kita pakai adalah yang kita lepas tadi ya. Nah kemudian yang kita buang tadi kita ganti menggunakan yang ada benjolannya seperti ini. Kita potong dulu. Nah ini sudah polos seperti ini ya hasilnya. Kelihatan ya, udah pada kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Nah kalau sudah seperti ini baru kita bongkar inverternya. Nanti jalurnya jalur 1 2 3 4 yang dipakai ya. Kalau yang ini sama dengan yang jalur tengah ini, jadi kita pakai yang ini atau yang ini bisa ya, salah satunya. Kemudian ini 2 kita pakai sama yang ini ya. Jadi ini dengan ini hanya salah satunya saja yang kita pakai ya, yang tengah ini ataupun yang ini. Kita bongkar inverternya. Kita bongkar dulu bautnya. Ada 4 ya sahabat saya, ada 4 bautnya. Baut. Oke, penampakannya seperti ini ya, penampakan dari inverternya. Nah ini out yang listrik ya, 2 ini adalah out yang listrik, dimana ketika tanpa menambahkan relay yang 48 volt, tegangan ataupun arus yang keluar dari colokan listriknya ini datar ya. Bagaimana setelah kita modifikasi menggunakan relay ini pada ujungnya ya, pilih yang kanan ataupun yang kiri terserah ya, sama saja. Sebelumnya kita tambahkan kabel jumper dulu di sini. Kabel jumper ya, kita solder dulu. Jumperkan 1 pin kakinya seperti ini. Setelah dijumper seperti ini ya jumperannya, kita ambil pin yang ini dan yang ini ya untuk input ataupun output. Ini input, ini output bisa, ini input, ini output juga bisa ya, terbalik tidak masalah. Ini relay 48 volt. Kita lepaskan dulu salah satu dari kakinya seperti ini. Saya lepaskan. Kemudian 1 kaki ini kita masukkan ke bagian relay, terserah mau bagian sini atau yang sini ya, juga tidak masalah. Nah ini pinnya, kita solder seperti ini ya, jadinya seperti ini. Jelas ya, nampak ya, jelas. Kemudian 1 pinnya ke sini ya, yang ini lari kembali ke jalur ini. Kita pakai kabel saja ya, biar tidak terlalu dempet untuk posisi relaynya nanti.
kita siapkan kabel seperti ini. Kita solder dulu ujungnya biar bisa nempel dengan sempurna ya. Pasang di posisi yang asal tadi, kemudian ujungnya kita kembalikan lagi ke bagian relay ya, balasan daripada penyambungan kabel yang tadi ya. Udah ya, seperti ini ya, kelihatan nampak ya, mudah-mudahan dimengerti. Nah kemudian sebelum kini kita masukkan ke dalam ya, usahakan untuk tes dulu inverternya bagaimana arus yang keluar ya. Ini saya jepitkan dulu colokan positif dan negatif dari inverter ini. Nah sesudah saya colokkan, kemudian saya hidupkan dan kita tes ya menggunakan bolam kembali sebagai jalur daripada stick seterbikannya. Jadinya ada ya, ada mengeluarkan apa namanya bunyi dari relay, yang artinya arus yang keluar di sini sudah ada ya, walaupun arusnya kecil tetapi sudah cukup untuk menyetrum ikan dan tidak membahayakan kita. Ini kalau dilepas bunyinya hilang, kalau ada beban maka bunyinya muncul ya, seperti itu. Ini saya coba lagi menggunakan bolam yang LED seperti ini ya, untuk membuktikan bahwa arusnya keluar tetapi rada kecil ya. Nah seperti ini, dan bergetar ya, hasilnya cukup untuk membuat ikan nila ataupun belut kolet seperti itu. Nah ini tinggal dimasukkan ke dalam daripada inverternya. Oke, terima kasih telah menonton, selamat mencoba, selamat berkreasi dengan setrum ikan dari inverter ini. Semoga video tutorial singkat ini bermanfaat dari Mandala Elektro. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.